Selamat pagi sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sambil menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan di sekitar gereja dan juga mensyukuri nikmatnya matahari pagi yang memberikan kesehatan, sambil mensyukuri juga mendengar kicauan burung dan desiran angin yang terasa sejuk pada pagi hari ini. Saya Pendeta Margareta Dolf Pelealu, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Bukit Zaitun Duri, akan mengajak sahabat GPIB untuk bersama-sama kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di dalam program Morning Call GPIB pada saat ini. Karena itu sahabat GPIB, mari sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa untuk kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa yang Maha Baik, ketika pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan kesehatan dan semangat yang baru, bahkan boleh menikmati dan mengalami kebaikan Tuhan melalui matahari pagi dan juga nikmat Tuhan dengan cuaca yang baik yang boleh diberikan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, untuk mengawali kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang kami yakini Tuhan akan menjadi sumber kekuatan, sumber kehidupan di dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Karena itu ya Bapa, biarlah kami dilayakkan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan lebih jauh lagi kami juga akan melakukannya di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Karena itu ya Bapa, bersabdalah bagi kami semua, kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil atau dibacakan dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, nyanyian Deborah dan Barak. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah hai raja-raja, pasanglah telingamu hai pembesar-pembesar. Aku mau menyanyi bagi Tuhan, aku mau bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau beranjak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari tanah Edom, berguncanglah bumi, tirislah langit, dan awan pun meniriskan airnya. Gunung-gunung berguncang di hadapan Tuhan, bahkan Sinai di hadapan Tuhan Allah Israel. Pada zaman Samgar bin Anat, pada zaman Yael kafilah, tidak ada lagi orang yang melakukan perjalanan menempuh jalan yang berputar-putar. Dusun di Israel sunyi sepi, ya sunyi sepi. Sampai aku Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih ilah-ilah baru, terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya satu perisai atau tombak pun tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Hatiku tertuju pada para pemimpin Israel, para sukarelawan di antara bangsa ini. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, juga kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan, di antara suara pembagi air, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, lantunkanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak, angkutlah tawananmu, hai anak Abinoam.
Lalu turunlah orang-orang mulia yang luput. Umat Tuhan turun bersamaku sebagai pejuang. Dari Efraim mereka datang ke lembah, mengikuti engkau ya suku Benyamin dengan laskarmu. Dari Makir turunlah para panglima. Dari Zebulon para pemegang tongkat komando. Juga para pemimpin Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar demikian juga Barak. Mereka mengikuti langkahnya ke lembah. Namun di antara kaum-kaum Ruben ada banyak pertimbangan dalam hati. Mengapa engkau tetap duduk di padang penggembalaan, mendengarkan sunyi seruling untuk kawanan ternak? Di antara kaum-kaum Ruben ada banyak pertimbangan dalam hati. Orang Gilead tetap tinggal di seberang Yordan. Juga suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asyer pun duduk di tepi pantai laut dan tinggal di teluk-teluknya. Tetapi Zebulon ialah suku bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di padang-padang di tempat tinggi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nyanyian pujian yang disampaikan Deborah dan juga Barak ketika bangsa Israel mampu memenangkan pertarungan, memenangkan perang yang terjadi antara Israel dan Kanaan. Dalam perenungan kita pada hari Minggu kemarin, kita sudah melihat bagaimana Deborah sebagai seorang nabiah dan juga sebagai hakim yang memimpin Israel pada masa itu. Ia tahu bahwa peperangan yang harus mereka hadapi bersama atau melawan orang Kanaan bukanlah peperangan yang mudah. Kalau kita lihat dalam pembacaan kemarin, dikatakan di ayat yang ketiga pasalnya yang keempat, di sana dikatakan, lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Karena Deborah menyadari dan Israel menyadari bahwa mereka berada dalam posisi yang sulit. Bahkan juga mereka dalam tekanan. Mereka ditekan, mereka diserang oleh orang-orang Kanaan yang kita baca tadi di pasal 4 ayat yang ketiga. Dikatakan selama 20 tahun lamanya. Itu bukanlah situasi yang mudah bagi Deborah ataupun juga orang-orang Israel pada masa itu. Tetapi ketika Tuhan turun tangan, Tuhan memberkati orang-orang Israel melalui kepemimpinan Deborah, kita kemudian juga bisa melihat masih di pasalnya yang keempat, di ayatnya yang ke-23 dikatakan, demikianlah pada hari itu Allah menundukkan Yabin, raja Kanaan pada masa itu, di hadapan orang Israel. Kemudian di ayat 24, kekuasaan orang Israel semakin keras menekan Yabin raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin raja Kanaan itu. Kita bisa melihat latar belakang kenapa Deborah memuji-muji Tuhan. Deborah menyanyikan pujian pada ayat-ayat pembacaan kita, itu karena kuasa Allah yang begitu luar biasa memberkati dirinya sebagai pemimpin Israel dan memberkati bangsa Israel pada masa itu. Israel mampu mengalahkan bangsa yang besar, bangsa yang kuat seperti Kanaan, dan Israel mengalami kemenangan yang Tuhan boleh berikan, Tuhan boleh jadikan. Kalau sebelumnya Israel merasakan tekanan, merasakan penderitaan, mereka takut menghadapi bangsa Kanaan yang besar itu. Tetapi kemudian ketika Tuhan turun tangan, Tuhan boleh campur tangan memenangkan bangsa Israel. Kita lihat di ayat-ayat pembacaan kita, Deborah memuji-muji Tuhan. Deborah menaikkan nyanyian pujiannya kepada Allah karena dia melihat betapa luar biasanya Allah berkarya bagi kehidupan bangsa Israel. Mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18, kita bisa melihat bagaimana Deborah mensyukuri segala karya Tuhan. Bagaimana Deborah mensyukuri bahwa Tuhan
boleh turun tangan bagi Israel. Tuhan boleh memimpin Israel sehingga Israel boleh memenangkan pertarungan mereka melawan bangsa yang besar, melawan penindasan yang mereka rasakan selama ini. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa memuji Tuhan, bersyukur, bernyanyi di dalam kehidupan kita akan membawa kita untuk bisa merasakan betapa baiknya Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Dengan bernyanyi, dengan kita memuji-muji Tuhan, kita tahu apapun musim kehidupan yang Tuhan percayakan untuk terjadi dalam hidup kita, baik itu kita dalam ketertekanan, baik itu kita dalam penderitaan, bahkan dalam sukacita sekalipun, ketika kita bernyanyi, ketika kita memuji nama Tuhan, maka disitulah ada aura positif, ada sikap positif, ada hati yang positif yang hanya tertuju kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, karena kita meyakini dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan turut campur tangan dalam setiap musim kehidupan kita. Karena itu dari pembacaan kita pada pagi hari ini, kita kembali belajar dari sikap hidup Deborah sebagai seorang pemimpin Israel ketika menghadapi ketertekanan, ketika menghadapi sesuatu yang berat di hadapannya. Dia tidak putus asa, dia bernyanyi, dia memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena dia punya satu keyakinan, Tuhan akan tetap memelihara kehidupannya, kehidupan bangsanya, sehingga kita bisa melihat pada akhirnya Deborah dan bangsa Israel mengalami kemenangan yang Tuhan hadirkan. Karena hati yang positif, karena sikap hidup yang positif, melalui bersyukur dan menyanyikan puji-pujian, Deborah dan juga bangsa Israel mampu semangat menghadapi, melawan bangsa yang besar seperti Kanaan, sehingga mereka pada akhirnya mengalami kemenangan. Karena itu sahabat GPIB, kita kembali diajarkan, mari kita terus bernyanyi dalam kehidupan kita. Mari kita terus mensyukuri segala hal yang Tuhan boleh jadikan dalam hidup kita. Baik kita mengalami pergumulan, baik kita mengalami sukacita, bernyanyilah, bersyukurlah atas semua kebaikan Tuhan. Karena dengan bernyanyi dan bersyukur, hati kita akan selalu positif. Dengan bernyanyi dan bersyukur, pikiran kita akan selalu positif. Dengan bernyanyi dan bersyukur, perbuatan kita akan selalu positif. Dan hal itu akan mendorong kita untuk tetap semangat menjalani hidup ini. Ketika kita bernyanyi dalam pergumulan hidup kita, kita pun akan semangat. Kita pun akan terus berjuang dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus berjalan bersama-sama dengan kita. Sama seperti saya, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB, kalau saya sedang bergumul, kalau saya sedang sedih, kalau saya sedang mengalami ketertekanan, saya akan pergi keluar, saya akan duduk di tengah-tengah alam ciptaan Tuhan ini, di tengah-tengah pohon-pohon yang begitu indah, mendengarkan kicauan burung pada pagi hari ini. Saya bisa merasakan bahwa kalau Tuhan saja boleh memelihara tumbuhan tanpa bekerja, kalau Tuhan saja boleh memelihara burung di udara tanpa usaha yang keras, masakan Tuhan tidak memelihara kehidupan saya. Karena itu saya percaya ketika saya melihat bunga-bunga yang indah, saya melihat burung yang berterbangan di atas langit dengan penuh sukacita, saya percaya bahwa apapun masalah dan pergumulan itu bisa saya hadapi bersama-sama dengan Tuhan Allah. Karena itu mari saudara-saudara sahabat GPIB, bersukacitalah selalu, bersyukurlah atas semua kebaikan Tuhan, bersyukurlah untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kita. Bernyanyilah bagi Tuhan, sehingga kita akan dikuatkan, kita akan dimenangkan di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Jangan cuma bersyukur, jangan cuma bernyanyi ketika kita berada dalam sukacita, tetapi tetaplah bernyanyi,
tetaplah bersyukur dalam penderitaan, dalam pergumulan, dan ketertekanan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Mari sahabat GPIB, kita menutup perenungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Betapa indahnya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini ya Bapa. Ketika kami boleh belajar dari Deborah, seorang pemimpin Israel pada masa itu yang boleh memimpin akan kemenangan bangsa Israel melawan Kanaan. Deborah menyadari bahwa dengan kekuatannya sebagai manusia, maka hal itu akan menjadi mustahil karena yang mereka hadapi adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, maka karya keselamatan bahkan juga kemenangan Tuhan boleh jadikan dalam kehidupan bangsa Israel pada masa itu. Karena itu Deborah memuji Tuhan. Deborah menyanyikan nyanyian pujian kehadapan-Mu ya Allah Bapa yang maha baik. Karena begitu besarnya karya kemenangan yang Tuhan boleh berikan, bahkan begitu besarnya penyertaan Tuhan bagi kehidupan Deborah dan juga bangsa Israel. Belajar dari Deborah dan kehidupan bangsa Israel, kami juga merenungkan betapa baiknya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan boleh memelihara, Tuhan boleh menjaga, Tuhan boleh menguatkan kami menjalani kehidupan kami. Karena itu ajarkan kami Tuhan untuk boleh terus memuji-muji, memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Karena dengan memuji Tuhan, maka kami akan memiliki energi positif yang akan memampukan kami, memberikan kami semangat untuk menjalani segala musim kehidupan ini, baik dalam sukacita maupun juga dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam ketertekanan hidup yang kami alami di sepanjang kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini memampukan kami Tuhan untuk terus bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerah, berkat, sukacita, damai, sejahtera yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dan di sepanjang hari ini ketika kami boleh mengawali hari-hari kami, mengawali kehidupan kami di sepanjang hari ini, biarlah Tuhan boleh menyertai dan memberkati. Kami yang boleh bekerja, kami yang boleh memiliki usaha, berkatilah ya Bapa, agar di sepanjang hari ini segala pekerjaan usaha-usaha kami boleh dilancarkan Tuhan, dan kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita selalu untuk menjalani segala aktivitas tugas tanggung jawab kami dan melakukan karya-karya yang terbaik di dalam kerja, karya, dan layan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa, dan kami juga berdoa bagi kehidupan saudara-saudara dan jemaat-jemaat kami yang mungkin pada saat ini Tuhan, mereka berada dalam penderitaan, mereka berada dalam pergumulan, bahkan juga mungkin dalam sakit penyakit dan duka cita yang mereka alami. Tuhan, kami percaya Tuhan boleh turut campur tangan di dalam kehidupan mereka. Yang bergumul Tuhan legakan, yang berada dalam sakit penyakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang berada dalam duka cita, kami percaya Tuhan kuatkan mereka menghadapi duka cita yang mereka alami. Terima kasih ya Bapa, kami juga terus berdoa bagi kehidupan pelayanan gereja Tuhan GPIB dimanapun boleh berada. Biarlah dalam karya layan GPIB, di mana kami jemaat-jemaat Tuhan boleh berada, kami boleh semakin dikuatkan Tuhan, kami boleh semakin menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Karya layan, program, kegiatan yang boleh berlangsung boleh diberkati Tuhan, khususnya kegiatan-kegiatan dalam tingkat sinodal, tingkat-tingkat mupel. Berkatilah segala sesuatunya Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik, seturut dengan dan sekehendak Tuhan di dalam kehidupan pelayanan kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan dan syukur kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberkati setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi semua sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.